Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama kita Naminus, Michelle, Anun. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang comebacknya G-Dragon yang lagi jadi hot perbincangan banget nih, apalagi di kalangan penggemar K-pop. Jadi G-Dragon ini dia tuh udah resmi debut di boy group Big Bang sejak tahun 2006 di bawah naungan YG Entertainment. Dia ini udah lama berkarir di dunia musik, dia terlibat sebagai penulis dan pembuat beberapa lagu-lagu hits Big Bang. Kemudian juga dia sempat hiatus selama 7 tahun sejak tahun 2017. Kenapa sih dia hiatus? Jadi alasannya itu kalau kata dari G-Dragon sendiri, 2 tahun pertama itu dia ikut pelatihan militer yang dimana kalau di Korea itu wajib. Terus setelah dia mengikuti pelatihan militer ini, dia kembali berkarir di musik. Cuma karena jadwalnya padat, jadi dia tertekan, dia kena sakit mental, jadi dia memutusin buat hiatus selama 7 tahun. Nah, setelah hiatus selama 7 tahun ini, G-Dragon itu akhirnya melakukan comeback lagi nih dengan merilis single Power. Oh, kalian udah pada dengerin belum guys? Itu sebenarnya lagunya asik banget sih. Way too strong. I got the power, the power, power, the power, power, the power, the power, power. Yeah, yeah. I got the power, so louder, shout out, pump up the power, now you know what. Yeah, yeah. Now it's showtime, yeah, it's gonna be me. Nah, single terbaru ini tuh banyak diperbincangkan oleh publik karena ternyata G-Dragon ini tuh menandatangani kontrak dengan label Empire milik Gazi Shami. Nah, siapa sih Gazi Shami ini tuh? Gazi Shami ini adalah CEO atau pendiri dari Empire Distribution yang didirikan pada tahun 2010 yang berkantor pusat di San Francisco, California. Label Empire ini tuh udah banyak merilis musik untuk artis-artis besar seperti Kendrick Lamar, Cardi B, Fat Joe, Shabu Z, dan banyak artis-artis lainnya. Nah, ternyata guys, si Gazi Shami ini tuh adalah 100% Palestinian. Nah, makanya banyak diperbincangkan tuh pas netizen dengar, oh G-Dragon nih bekerja sama dengan label Empire yang punyanya Gazi Shami. Gazi Shami itu punya Palestinian. Makanya hal ini tuh menarik perhatian banyak penggemar-penggemar K-pop. Nah, kenapa sih Nun hal ini tuh bisa menarik banyak perhatian penggemar K-pop? Seperti yang kita ketahui, beberapa penggemar K-pop ini sebagian besar itu mendukung pihak Palestina, dan beberapa waktu lalu itu sempat menjadi kontroversial karena beberapa idol secara tidak sengaja atau sengaja membeli produk-produk yang mendukung pihak Zionis. Makanya beberapa penggemar K-pop setelah mendengar kabar bahwa G-Dragon comeback dengan kolaborasi dengan perusahaan milik orang Palestina ini, G-Dragon ini mendapatkan respon-respon positif sehingga mereka respect dan menjadi inspirasi untuk menyuarakan kemanusiaan di Palestina. Single Power ini sebagian besar akan disumbangkan kepada korban-korban di Palestina dan yayasan anti narkoba milik G-Dragon sendiri. Nah, gara-gara itu makanya G-Dragon ini jadi hot perbincangan banget di publik, apalagi di penggemar-penggemar K-pop. Tapi di sisi lain ada juga beberapa penggemar yang menganggap kalau misalkan kolaborasinya si G-Dragon ini sama label Empire itu cuma buat kepentingan komersial. Yuk kita lihat guys beberapa komenan dari netizen-netizen terkait comebacknya G-Dragon ini. @bejosoftware397. Ini rada mancing sih guys komennya. Daripada apa-apa ya kan, yang malah dukung Israel, mending streaming powernya GD dukung Palestina, mantap. Tapi menurut aku ya, ini komenan si Bejo ini sebenarnya tuh bagus buat ikut dukung streaming power, buat dukung Palestina. Tapi gak bagus juga kalau misalkan ngejatuhin karya orang lain. Ya, udah bener. cukup streaming power aja. Kita berfokus pada kebaikan aja. Dari @rara imut, bahagia banget dia kembali berkarya, dan saat dia peduli dengan Palestina makin cinta aku sama Abang Jidi. Oi, love Abang Jidi. Terus ada juga dari @bratzirafael. He was always clever and kind and still is. Haven't listened to him in years, but this reminded me the quality of artist he is. Juga, that's so hot of him. No wonder he's a legend.
Komika. Ingat ya. Ada juga dari @iswnbudi, merinding, dia bukan hanya mencari ketenaran dan uang, tapi mencari keadilan untuk kemanusiaan lewat lagunya. Betul. Respect. Big respect. Big respect. Jadi menurut kami, terlepas dari kepentingan komersial buat si G-Dragonnya sendiri atau enggak, yang penting G-Dragon ini tuh berhasil buat menyuarakan kemanusiaan di Palestina dan menyumbang sebagian pendapatan lagunya untuk Palestina. Seperti di komenannya @prahayu_rb. I'm not a fan before, but I'm now. Making music not only for the money, but there's a good cause. Action speak louder than words. Jadi ya, actionnya G-Dragon ini memang bagus ya. Dia juga menggiring publik buat ikut ngedukung Palestina lewat lagunya. Jadi gimana guys menurut kalian tentang single comebacknya G-Dragon ini nih? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Yeay! Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya guys, supaya kita bisa lebih update lagi buat upload konten-konten di channel kita. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi